Dalam cerita tutur kebesaran Ki Ageng Pemanahan yang selanjutnya dikenal sebagai Ki Ageng Mataram, dikisahkan secara turun-temurun legitimasi sebagai penurun raja-raja Jawa juga datang dari wahyu keraton yang ia terima. Dalam Babat Tanah Jawi, keberuntungan takdir Ki Ageng Pemanahan saat itu dia datang ke rumah Ki Ageng Giring, sahabatnya. Tersebutlah di Dusun Giring yang kini masuk Kabupaten Gunung Kidul, Desa Tandus dengan ladang yang bagai tak tersentuh kesuburan itu. Ternyata dipilih oleh alam semesta untuk menjadi tempat diterimanya wahyu keraton, atau dalam cerita tutur sering disebut wahyu Gagak Emprit, yang bersemayam di dalam sebuah kelapa. Isyarat akan turunnya wahyu keraton Mataram di perbukitan Kidul itu atas petunjuk Sunan Kalijogo, seorang tokoh spiritual yang mampu melihat dengan pandangan lahir batin atas sesuatu persoalan di masyarakat. Oleh Sunan Kalijogo, Ki Ageng Giring III dan Ki Ageng Pemanahan dianggap sebagai santri yang mampu menjalankan tirakat dengan kuat. Untuk mengupas keterkaitan kisah ini, tidak bisa lepas dari perjalanan Ki Ageng Pemanahan mengawal Sultan Hadiwijoyo di Keraton Pajang. Pada saat itu, Ki Ageng Pemanahan di bawah kekuasaan Sultan Hadiwijoyo atau Joko Tingkir. Alkisah setelah kemenangan Ki Ageng Pemanahan menaklukkan Arya Penangsang di Jipang Panolan, belum mendapat hadiah dari Sultan, sebagaimana dijanjikan dalam sayembara bahwa barang siapa yang bisa mengalahkan Arya Penangsang akan mendapatkan hadiah tanah perdikan yang luas. Ki Penjawi sudah diberi hadiah tanah Pati atau Jawa Tengah, sementara Ki Ageng Pemanahan yang sebenarnya paling berhak malah belum mendapatkan haknya itu. Karena kecewa hatinya, Ki Ageng Pemanahan lantas pergi dari istana. Ia menuju ke rumah sahabatnya Ki Ageng Giring III di daerah Gunung Kidul. Ki Ageng Giring terkenal sebagai seorang petani, pertapa, sekaligus sebagai penyadap nira kelapa. Bersamaan dengan itu, Sunan Kalijogo dawuh bahwa kelak wahyu Gagak Emprit akan turun di tengah pegunungan selatan dalam sebuah air degan kelapa. Namun, kapan wahyu itu akan turun, Kanjeng Sunan tidak pernah menjelaskan dan pantang bagi murid untuk bertanya kepada guru. Oleh sang guru, Ki Ageng Pemanahan kemudian disuruh melakukan tirakat di daerah yang terdapat pohon mati yang berbunga. Pohon mati yang berbunga itu ditemukan oleh Ki Ageng Pemanahan yang sekarang disebut sebagai Kembang Lampir, wilayah Panggang, Gunung Kidul. Adapun Ki Ageng Giring yang tinggal di daerah Palian, Gunung Kidul disuruh menanam sepet atau sabut kelapa kering, yang kemudian tumbuh menjadi pohon kelapa yang menghasilkan degan atau buah kelapa muda. Sabut kelapa kering yang secara nalar tidak mungkin tumbuh, namun atas kehendak Tuhan yang Maha Kuasa, tumbuhlah menjadi sebatang pohon kelapa. Selama bertahun-tahun pohon kelapa itu dirawat dan dijaga oleh Ki Ageng Giring di pekarangan rumahnya, hingga menjadi tinggi dan besar. Namun Ki Ageng merasa heran, kenapa pohon kelapa itu tidak juga berbuah, sebagaimana yang pernah diisyaratkan oleh gurunya, Kanjeng Sunan Kalijogo. Namun Ki Ageng tidak pernah ragu sedikit pun. Kesabaran dan ketekunannya dalam beribadah diperkuat dan terus menjalankan laku prihatin sebagaimana tuntutan atau ajaran Islam. Hingga suatu ketika pohon kelapa itu muncul dengan satu biji saja, dan beliau mendapatkan mimpi yang sangat aneh. Menurut mimpi itu, Ki Ageng harus segera memetik satu-satunya buah kelapa yang masih muda itu dan meminumnya dalam sekali teguk
agar kelak dapat menurunkan raja dengan kepribadian yang utuh. Oleh karena itu, Ki Ageng Giring berjalan-jalan ke ladang terlebih dahulu agar cukup haus, sehingga dengan demikian ia bisa menghabiskan air degan tersebut dengan sekali minum. Namun sayang seribu sayang, ketika Ki Ageng Giring sedang berladang, sahabatnya Ki Ageng Pemanahan datang dari Kembang Lampir dengan maksud untuk bersilaturahmi kepada sahabatnya itu. Tuan rumah, baik Ki Ageng maupun Nyi Ageng Giring rupanya tidak ada di rumah. Dalam keadaan capek dan haus, Ki Ageng Pemanahan melihat buah kelapa yang ada di dapur. Tanpa berpikir panjang, Ki Ageng Pemanahan memeras kelapa itu dan meminum air kelapa itu sampai habis dengan sekali teguk saja. Ia merasa tidak perlu meminta izin karena ia yakin kedekatan persaudaraan dengan sahabatnya itu. Tidak begitu lama, kemudian datanglah Ki Ageng Giring dari ladang. Ia langsung menuju dapur bermaksud meminum kelapanya itu. Ternyata yang didapati adalah kelapa yang sudah dibelah isinya dan sudah habis. Ia mendapati sang sahabat Ki Ageng Pemanahan sedang bersantai di depan rumah. Dalam berbagai pentas ketoprak rakyat dilukiskan dengan dialog sebagai berikut. Loh, rupanya kamu Adi Pemanahan. Kapan tiba di gubukku ini, Di? Tanyanya sambil merangkul melepas rindu kepada sahabatnya itu. Baru saja, Kakang. Sudah lama aku tidak berkunjung ke sini. Bagaimana kabar Kakang Giring? Karena kehausan dari perjalanan yang sangat jauh, Kang. Saya nyari sampean dan Bayu tidak ada. Aku langsung jujuk ke pawon dan meminum degan yang ada di babrak milik Kakang. Aku mohon maaf sebelumnya, Kang. Lanjut Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Giring tertunduk lemas, tetapi hanya bisa pasrah. Ada apa, Kang? Kok tampaknya Kakang tidak berkenan? Maafkan atas kelancanganku ini, Kang, kata Ki Ageng Pemanahan terbata-bata. Wah, ketiwasan Adi. Sebenarnya Adi, degan tersebut merupakan wahyu yang telah aku dapat dengan bertapa berata yang sangat sulit. Tujuanku agar mendapat kemuliaan bagi anak cucuku kelak di kemudian hari. Ki Ageng Giring menegaskan kepada Ki Ageng Pemanahan. Ia kemudian menceritakan mengenai wahyu Gagak Emprit yang diperolehnya berwujud kelapa muda itu. Dengan besar hati, akhirnya ia berkata, Adi, barangkali ini semua memang sudah menjadi titah Gusti, sehingga aku harus rela anak cucumulah yang kelak akan menjadi penguasa tanah Jawa ini. Namun Di, apabila engkau tidak berkeberatan, izinkan juga anak cucuku setelah keturunan ketujuh darimu juga ikut nunut mukti. Ki Ageng Pemanahan kemudian menjawab, Aduh Kakang Giring, aku minta maaf Kang. Karena ketidaktahuanku aku menjadi penghalang kemuliaan anak cucumu. Akan tetapi barangkali ini memang sudah garising papesten. Namun demikian, aku rela dengan permintaan Kakang agar setelah keturunanku yang ketujuh nanti, anak cucu Kakang yang ikut mukti wibawa. Dan untuk itu Kang, apabila kita kelak mempunyai anak, kuusulkan agar kita berbesanan sebagai jalan tengah. Akhirnya, kedua sahabat tersebut bersepakat. Bagi Ki Ageng Giring, kesempatan menjadi Raja Mataram pupus sudah. Tinggal harapan panjang yang barangkali bisa dinikmati pada generasi ketujuh. Setelah perginya Ki Ageng Pemanahan dari rumahnya, Ki Ageng tidak bisa menyembunyikan kesedihan hatinya.
Ia kemudian banyak merenung mengubus takdir di pinggir sungai yang kini dikenal masyarakat dengan nama Kali Goang. Nama Kali Goang yang berarti karena hatinya lagi terluka. Goang artinya kecewa, teriris-iris atas kegagalan memperoleh Wahyu Mataram. Setelah kegagalan itu, Ki Ageng Giring banyak beribadah kepada Tuhan. Tak lama kemudian, kesehatannya mulai rapuh dan ia meninggal kemudian dimakamkan di dekat rumahnya.